Shalom saudara sekalian, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Minggu ini kita masuki dalam perenungan katekismus di dalam pertanyaan yang ke-45. Saya akan membacakan pertanyaannya, saudara sekalian baca jawabannya, begitu juga dengan bagian firman Tuhan. Bagaimana iman di dalam Kristus membawa kita untuk peduli terhadap orang miskin? Yesus yang empunya segalanya menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan rohani kita dengan cara menjadi miskin demi kita. Oleh karena itu, kita yang sekarang ada di dalam Kristus dimampukan untuk menunjukkan kepedulian, melayani, bahkan melakukan perbuatan baik kepada mereka yang miskin, baik secara spiritual maupun material. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mendengar kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa kita semua dipanggil untuk menghidupi amanat agung Kristus, agar setiap orang dapat percaya kepadanya. Dan minggu ini kita akan merenungkan bahwa kita juga dipanggil untuk melayani orang-orang yang lemah dan berkekurangan. Saudara, sebagai orang percaya, motivasi kita untuk memperhatikan orang yang berkekurangan atau orang-orang yang miskin itu bersumber dari pemahaman kita akan identitas di dalam Kristus dan apa yang sudah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Saat kita melakukan hal-hal ini, saudara, ini bukan tentang mengumpulkan kebaikan. Ini juga bukan tentang untuk kita mengharapkan jasa. Waktu kita mengasihi orang-orang yang lemah itu bukan supaya Tuhan makin berkenan kepada kita atau untuk Tuhan semakin memberkati kita. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita dahulu adalah orang-orang yang miskin, bahkan kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar di dalam Kristus, maka kita dilayakkan. Kita mendapatkan kehidupan yang baru di dalamnya. Untuk itu, saudara, kepedulian kita terhadap orang miskin dan orang yang berkekurangan itu berasal dari pemahaman tentang siapa Allah dan siapa kita di dalam Kristus. Selain itu, saudara, Alkitab juga menyatakan dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang mengasihi orang miskin. Bahkan Dia sendiri memperkenalkan dirinya sebagai orang bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, penyedia bagi mereka yang lapar, pembela bagi yang tertindas, pembebas bagi yang tertawan. Bahkan Dia sendiri adalah penyembuh bagi mereka yang sakit. Dari sini, saudara, kita disadarkan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih dari Allah, kita juga dipanggil untuk meneladani Tuhan kita, agar kita dapat mengasihi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, sekarang ini kita dipanggil menjadi penyalur anugerah bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang menderita dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita juga diutus untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia yang sudah gelap ini. Oleh karena Allah telah menyatakan belas kasih-Nya kepada kita, kita tidak lagi memandang orang miskin sebagai beban sosial, tetapi sebagai kesempatan untuk memperlihatkan wajah Kristus. Kristus tidak hanya memberi belas kasihan dari kejauhan. Ia turun, Dia menyentuh, bahkan Dia hadir di tengah penderitaan. Begitu pula dengan setiap kita, saudara. Kita dipanggil untuk turun, hadir, terlibat, dan juga peduli kepada sekitar kita. Kita dipanggil untuk menyatakan justice and mercy di tengah-tengah kehidupan kita. Kepedulian kita bukanlah hasil dari dorongan moral semata, saudara, melainkan buah dari hati yang sudah diubah oleh Injil. Dan perenungan hari ini menyadarkan kita, saudara, bahwa kita tidak dipanggil untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak dipanggil untuk dingin terhadap sekitar kita, tetapi kita dipanggil untuk menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kepedulian kita kepada orang di sekitar kita adalah dorongan dari Injil itu sendiri. Sebab kita bukan hanya objek pembaruan dari Injil, kita juga dipanggil menjadi agen pembaruan dari Injil. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Setiap kali kita berbagi,
Setiap kali kita memberi, setiap kali kita mengulurkan tangan kita, kita sedang memperlihatkan Injil dalam bentuk yang nyata. Biarlah Injil yang telah mengubah hati kita, saudara, itu juga yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan langkah kita, sehingga dunia dapat melihat Kristus yang nyata melalui kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari hari ini kita datang dalam pertobatan. Mungkin kasih kita sudah dingin. Mungkin kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak mengasihi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tapi biarlah kebenaran Injil hari ini kembali mempertobatkan kita, agar kasih kita menjadi nyata bagi setiap orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mari kita datang berdoa di hadapannya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami yang mati dalam secara rohani, kami yang tadinya rendah, Engkau kini angkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih yang sama juga yang bisa mendorong kami juga untuk boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan bagi setiap dunia ini Tuhan. Arahkan hati kami Tuhan untuk senantiasa terus mengasihi mereka yang tertindas, mereka yang lemah, mereka yang berkekurangan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih kami tidak menjadi dingin, tapi biarlah kasih yang Engkau sudah berikan bagi kami, itu juga yang boleh kami salurkan bagi setiap orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Dan setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan dapat merasakan Engkau Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.